Shalom saudaraku, saya akan menyampaikan mengenai kegerakan kuda putih pada bagian yang ketiga. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kegerakan kuda putih di dalam Wahyu pasal 6 ayat 1 dan 2 itu sebetulnya merupakan visi inti dari diutusnya 7 orang hamba Tuhan yang di dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat 16 disebut sebagai 7 bintang di tangan kanan Allah. Saudaraku, jadi tugasnya 7 hamba Tuhan di akhir zaman yang disebut 7 bintang di tangan kanan Allah itu pertama, selama 2 tahun nanti dia akan menyucikan, menguduskan gereja bangsa non-Israel atau disebut juga gereja Zaitun liar. Saudaraku, ini karena jumlah yang akan masuk dalam kegerakan rencana Allah di akhir zaman, yang akan masuk di dalam masa pengangkatan, itu dari gereja Zaitun liar itu ada jumlah yang ditetapkan oleh Tuhan. Kita akan membaca di dalam Roma pasal 11 ayat 11 dan 12. Saya akan bacakan. Maka aku bertanya, adakah mereka tersandung dan harus jatuh? Sekali-kali tidak, tetapi oleh pelanggaran mereka, keselamatan telah sampai kepada bangsa-bangsa lain, supaya membuat mereka cemburu. Amin, saudaraku. Nanti kita sebagai gereja non-Israel atau Zaitun liar, kita akan dipakai sebagai alat pencemburu, supaya Israel cemburu dan kembali kepada kasih mula-mula, kepada kasih Tuhan. Saya lanjutkan ayat 12. Sebab jika pelanggaran mereka berarti kekayaan bagi dunia, dan kekurangan mereka kekayaan bagi bangsa-bangsa lain, terlebih-lebih lagi kesempurnaan mereka. Langsung saya membaca ayat yang ke-17. Simak baik-baik ini. Karena itu, apabila beberapa cabang telah dipatahkan dan kamu sebagai tunas liar telah dicangkokkan di antaranya dan turut mendapat bagian dalam akar pohon zaitun yang penuh getah, janganlah kamu bermegah terhadap cabang-cabang itu. Jikalau kamu bermegah, ingatlah bahwa bukan kamu yang menopang akar itu, melainkan akar itu yang menopang kamu. Sebab saudara-saudara, ini ayat 25, langsung saya bacakan, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai. Aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar, sampai jumlah dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Jadi saudaraku, untuk kegerakan akhir zaman, pengangkatan itu saudaraku, jumlah dari Zaitun liar, orang-orang dari gereja non-Israel yang akan terangkat itu ada jumlah tertentu yang di sini disebut sebagai sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Saudaraku, dan ini kegerakan untuk membentuk gereja Tuhan yang bersatu, yang kudus, yang siap menyambut kedatangan Tuhan yang kedua. Ini proyek yang akan dilaksanakan oleh 7 bintang di akhir zaman. Pelayanan yang akan dilakukan oleh 7 bintang yang dilantik oleh Tuhan di akhir zaman, yang disebut sebagai 7 bintang di tangan kanan Allah, yang disebut dalam kitab Wahyu pasal 2 dan 3 sebagai 7 malaikat sidang, hamba-hamba Tuhan, gembala jemaat-jemaat yang bertipe Efesus, Smyrna, Pergamos, Tiatira, Sardis, Philadelphia maupun Laodikia. Saudaraku, kegerakan untuk menjangkau, saudaraku, untuk menyucikan, menguduskan gereja dari non-Israel, dari kita semua. Saudaraku, jadi ini ingat baik-baik. Untuk menyatukan gereja bangsa-bangsa sampai jumlah yang penuh, ini waktunya adalah 2 tahun. Saudaraku, setelah itu nanti kita akan menjangkau Israel. Saudaraku, jadi selama 2 tahun ini
Saudaraku, 7 guruh, 7 hamba Tuhan, 7 bintang yang digenggam di tangan kanan Allah nanti akan bekerja hingga nanti penuh dari jumlah yang ditetapkan oleh Tuhan dari gereja Zaitun Liar, dari kita semua. Saudaraku, jadi jangan sia-siakan kalau kesempatan ini masih ada. Saudaraku, jadi akan ada satu kegerakan yang pertama itu menyucikan, menguduskan gereja-gereja dari bangsa non-Israel ini selama 2 tahun. Dan setelah itu terbentuk jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain itu masuk, saudaraku, maka nanti masuklah kita kepada Wahyu pasal 6 yang disebut sebagai kegerakan kuda putih, yaitu kegerakannya Zaitun Liar tadi. Kita semua yang sudah disatukan oleh 7 bintang tadi untuk bersama-sama menjangkau Israel di dalam satu kegerakan yang besar dan kudus. Jadi saudaraku, kegerakan kuda putih di dalam Wahyu pasal 6 ini sangat jelas bukan kegerakannya antikris, tetapi ini adalah kegerakan kudus dari hamba-hamba Tuhan untuk menjangkau Israel. Setelah kita siap, ready, saudaraku, betul-betul siap lahir batin, bersatu dari segala bangsa, suku, bahasa. 7 tokoh sudah siap, saudaraku, sudah menyatukan gereja-gereja. Maka kemudian akan ada satu kegerakan besar, namanya kegerakan kuda putih, yang tujuannya menjangkau bangsa Israel. Sampai Israel nanti betul-betul terjangkau juga menurut hitungan dan bilangannya Tuhan. Saudaraku, jadi waktu untuk menyucikan gereja bangsa Zaitun Liar kita semua ini ada 2 tahun. Setelah 2 tahun nanti kita akan menjangkau Israel. Kenapa 2 tahun, saudaraku? Ini ada nubuatannya. Kita akan membaca di dalam Kejadian pasal 45 ayat 4-7. Saya akan membacakan. Ini tentang Yusuf di Mesir, saudaraku. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka, katanya lagi, "Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu." Kemudian ayat 6, perhatikan baik-baik. "Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membaca atau menuai, maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Fir'aun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir." Saudaraku, jadi setelah masa kelaparan terjadi 2 tahun, saudaraku, setelah kegenapan kitab Wahyu ini masuk selama 2 tahun, setelah 7 tokoh itu menyucikan, menguduskan, dan menyatukan gereja-gereja Zaitun Liar kita semua, dan siap ini selama 2 tahun. Jadi kita akan masuk dalam kegenapan kitab Wahyu selama 2 tahun. Kita akan disucikan, dikuduskan, disatukan dari berbagai bangsa, saudaraku, oleh 7 tokoh tadi. Saudaraku, kemudian kita akan dipakai seperti Yusuf untuk menjangkau Israel kembali. Ini aku yang telah kau jual dulu. Ini Yesus Kristus yang dulu telah kau tolak. Israel sampai sekarang masih banyak yang menolak Tuhan. Saudaraku, menolak Kristus Mesias. Mereka masih memegang Tauratnya, saudaraku. Oleh karena itu perlu kegerakan kuda putih ini untuk menjangkau kembali Israel. Jadi sekali lagi, saudaraku, kegerakan kuda putih ini bukan antikris. Antikris itu munculnya di Wahyu pasal 13. Dipikir gitu loh, saudaraku. Mohon hikmat. Ini juga pewahyuan, tidak sekedar
akal budi, tetapi ini juga pewahyuan yang nanti akan ditandai dengan geraknya alam raya ini, saudaraku. Jadi saudaraku, kegerakan kuda putih ini akan terjadi setelah 7 hamba Tuhan itu nanti mempersiapkan gereja dari seluruh penjuru bumi bersatu utuh kudus seperti kaki dian emas. Kemudian kita akan melaju dalam kegerakan kuda putih menjangkau bangsa Israel. Saudaraku, jadi nubuatannya kenapa 2 tahun kita disucikan, dikuduskan, dipersiapkan oleh 7 tokoh itu untuk menjadi alatnya Tuhan. Ini karena dulu Yusuf itu selama 2 tahun setelah kelaparan terjadi di Mesir, dia baru akan menyatakan diri kepada saudara-saudaranya, akulah Yusuf. Demikian pula nanti setelah kita memasuki kitab Wahyu, setelah 2 tahun kita memasuki kitab Wahyu, maka setelah 2 tahun itu kita akan menjangkau Israel dalam satu kegerakan besar, namanya kegerakan kuda putih, yang lamanya nanti 9 bulan, saudaraku. Kita menjangkau bangsa Israel nanti di tengah-tengah hukuman 7 meterai Allah. Saudaraku, kita akan membaca di dalam Wahyu pasal 6 ayat 1 dan 2. Ini kegerakan kuda putih. Sekali lagi saya nyatakan, ini kegerakan kuda putih. Kegerakannya hamba-hamba Tuhan yang mempersatukan gereja-gereja Tuhan, yang menyatukan umat Tuhan. Kemudian setelah siap bersatu, dipakai oleh Tuhan untuk menjangkau Israel, untuk menyatakan diri seperti Yusuf, menyatakan diri kepada saudara-saudaranya, akulah Yusuf. Artinya apa? Inilah Kristus yang dulu kamu tolak, wahai Israel. Terimalah Kristus Mesias. Ini kegerakan kuda putih begitu, saudaraku. Wahyu pasal 6 ayat 1 dan 2. Maka aku melihat anak domba itu membuka yang pertama dari ke7 meterai itu, dan aku mendengar yang pertama dari ke4 makhluk itu berkata dengan suara bagaikan bunyi guru, dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah, dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Lalu ia maju sebagai pemenang. Artinya memang dia itu sudah pemenang. Dan untuk merebut kemenangan, artinya kemenangannya adalah kemenangan yang kekal. Kalau antikris itu tidak begitu. Dia menang sebentar, 1260 hari, kemudian kalah. Saudaraku, jadi ini, kalau di dalam Wahyu pasal 6 ayat 2 ini, dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah. Ini bukan panah ya, ini sebetulnya tokson dalam bahasa aslinya begitu, saudara. Artinya busur, bukan panah. Jadi penunggang kuda putih ini dia membawa busur. Ini terjemahannya sedikit kurang pas ya, saudara. Sebetulnya yang benar ini busur, saudaraku. Kenapa busur, saudaraku? Penunggang kuda putih ini membawa busur. Siapa panah-panahnya? Kalau saudara membaca dalam kitab Nabi Yesaya pasal 49, panah-panah yang dibawa oleh penunggang kuda putih ini, dialah hamba-hamba Tuhan yang diurapi secara khusus, secara luar biasa. Yesaya 49 ayat 1 dan selanjutnya saudara bawa sendiri, saudara baca sendiri. Nanti saudara akan melihat di sana panggilan khusus kepada hamba-hamba Tuhan yang disebut 7 bintang, bahwa mereka adalah hamba-hamba Tuhan yang sejak dari sejak dari rahim ibunya itu sudah dipanggil oleh Tuhan. Namanya sudah disebut oleh Tuhan sejak dia ada di dalam kandungan ibunya. Itulah ciri dari hamba-hamba Tuhan yang akan dilantik menjadi 7 tokoh itu. Mereka adalah laksana pedang yang tajam. Mereka juga adalah panah yang akan melakukan pekerjaan Allah, saudaraku. Panah yang runcing, yang disembunyikan di dalam naungan Tuhan, saudaraku. Yang di dalam kitab Wahyu pasal 6 ayat 1 dan 2, yang di dalam ayat 2 terutama ini nanti adalah panah yang akan melengkapi busur dari kegerakan kuda putih ini. Di dalam Yesaya pasal 49, saudaraku, kalau saudara membaca di sana,
asal-usulnya dari 7 bintang itu juga jelas. Dari wilayah mana saja sudah jelas, saudaraku. Ada yang dari Eropa, ada yang dari Sinim, itu dari China, kemudian ada yang dari Amerika. Saudaraku, ini suatu saat akan saya bukakan rahasia ini. Tetapi sebagian besar dari 7 tokoh ini munculnya dari Indonesia, dari negara yang berlambang burung Garuda, Yesaya pasal 46 ayat 10 dan 11. Saudaraku, jadi saya tegaskan sekali lagi bahwa kegerakan kuda putih ini adalah sebuah kegerakan yang kudus. Kegerakan dari hamba-hamba Tuhan yang di dalam kitab Wahyu pasal 1, kemudian 2 dan 3 ini memang sudah siap-siap menyucikan, menguduskan gereja-gereja. Kalau sudah siap, sudah suci, sudah kudus, maka akan diajak menjadi alat pencemburu bangsa Israel, supaya Israel nanti menerima Kristus Mesias. Saudaraku, setelah siap, saudaraku, kita akan dipakai oleh Tuhan untuk menjangkau bangsa Israel, untuk memeteraikan bangsa Israel yang masuk di dalam kegerakan rencana Allah ini juga ada bilangannya. Kita akan membaca di dalam Wahyu pasal 7 ayat 2 sampai 4. Ini target kegerakan kuda putih yang dimulai dari Wahyu pasal 6 ayat 1 dan 2. Ini kemudian targetnya ini Wahyu pasal 7 ayat 2 sampai 4. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa meterai Allah yang hidup, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu 144.000 yang telah dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel. Inilah pemeteraian. Jadi kegerakan kuda putih, kegerakannya hamba-hamba Tuhan yang tadi pertama, kegerakan hamba Tuhan di akhir zaman menyucikan gereja dari non-Israel, dari jahitan liar. Kemudian sesudah itu selesai, hamba-hamba Tuhan ini akan dipakai untuk menjangkau gereja jahitan asli, yaitu bangsa Israel, sampai nanti memeteraikan bangsa Israel sejumlah yang ditentukan Alkitab, yaitu kalau secara hurufiah di sini ditulis 144.000. Saudaraku, jadi kegerakan kuda putih ini adalah kegerakannya hamba-hamba Tuhan. Jangan sampai keliru. Wahyu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, saudaraku, itu masih kegerakannya hamba Tuhan. Gereja masih di bumi. Dan di tengah-tengah kegerakan kuda putih ini pun nanti meletus satu perang yang disebut Perang Dunia yang ketiga. Korbannya 1/4 penduduk bumi. Wahyu pasal 6 ayat 6 dan 7 dan 8, saudaraku. Di sana ketika kuda meterai keempat dibuka, kuda kelabu dilepaskan, terjadilah suatu perang yang besar yang akan memakan korban 1/4 penduduk bumi. Saudaraku, jadi kegerakan kuda putih ini pun di tengah-tengah satu keadaan dunia yang tidak menentu. Sekali lagi saya sampaikan, kalau saya memberitakan kitab Wahyu ini di dalam kondisi yang tidak enak, itu memang sudah seharusnya begitu, saudaraku. Karena kalau kitab Wahyu dibuka ini, alam raya akan ikut bergoncang. Karena kitab Wahyu ini kitab pamungkas. Kalau kitab Wahyu ini sudah dibukakan, nanti juga dunia akan ikut, saudaraku, akan ikut bergerak. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kemudian setelah bangsa Israel itu dimeteraikan sesuai dengan jumlah yang ditetapkan oleh Allah, maka juga kemudian akan bersatu dengan kita dalam satu persekutuan yang kudus. Wahyu pasal 7 ayat 9 dan 10 saya bacakan.
Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang yang tidak terhitung banyaknya dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa berdiri di hadapan tahta dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. 10. Dan dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi Anak Domba. Amin, saudaraku. Jadi nanti bangsa Israel akan bersatu dengan kumpulan besar orang banyak, yaitu kita dari Zaitun Liar tadi, saudaraku, yang dipakai oleh Tuhan untuk melakukan satu kegerakan di akhir zaman yang namanya kegerakan kuda putih. Kita akan bersatu utuh. Ini persatuan yang sejak dahulu sudah didambakan oleh manusia, oleh nabi-nabi, bahkan oleh para malaikat dan oleh Tuhan Yesus sendiri. Persekutuan ini begitu kudus kalau kita nanti bisa bersatu dengan gereja bangsa Israel, gereja Zaitun Liar. Itu kita semua bisa bersatu dengan gereja Zaitun asli, itu bangsa Israel, menerima Kristus Mesias. Maka kemudian yang terjadi di dalam Wahyu pasal 8, itu surga pun menghormati persekutuan kudus itu dengan digambarkan, maka sunyi senyaplah di surga selama setengah jam lamanya, saudaraku. Dan nanti kalau sudah pemeteraian ini terjadi, Wahyu pasal 7 ini terjadi, saudaraku, kemudian menginjak Wahyu pasal 8 dan selanjutnya, saudaraku, itu nanti akan menginjak kepada penghukuman 7 sangkakala, saudaraku. Jadi saudaraku, surga pun sunyi senyap karena menghormati satu persekutuan kudus yang selama ini angel disatukan, susah dipersatukan. Saudaraku, inilah yang membuat surga itu sunyi senyap selama setengah jam lamanya. Saudara bisa membaca di dalam kitab Wahyu pasal 8, saudara baca sendiri. Kali ini saya akan menyampaikan dan meyakinkan saudara bahwa kegerakan kuda putih ini kegerakan hamba-hamba Tuhan yang dipelopori oleh 7 bintang yang digenggam di tangan kanan Allah, yang bermula dari satu negara yang berlambang burung Garuda, Yesaya pasal 46 ayat 10 dan 11. Dan tokoh-tokohnya disebut 7 bintang di tangan kanan Allah, saudaraku, yang sebagian besar ini juga muncul dari Indonesia. Memang dari negara lain ada, saya sampaikan tadi, dari Eropa ada, dari Sinim, China itu ada, kemudian dari Amerika juga ada. Tetapi sebagian besar 7 tokoh itu munculnya dari negeri kita, Indonesia ini. Bersyukurlah, kegerakan besar ini akan bermula dari Indonesia. Dan saya yakin saudara yang setia mengikuti pemberitaan saya, baik melalui online ataupun melalui pertemuan secara pribadi, kebaktian-kebaktian yang secara offline juga, saudaraku, saya akan membawa saudara kepada rencana Allah di akhir zaman ini, kepada kegenapan rencana Tuhan di akhir zaman. Jadi kuda putih itu bukan antikris. Kuda putih itu kegerakannya hamba-hamba Tuhan untuk melaksanakan satu kegerakan, yaitu menjangkau Israel. Sesuai amanat di dalam Roma pasal 11 tadi, kita menjadi alat pencemburu Israel untuk menjangkau Israel. Sebab nanti ada bilangan khusus yang harus, saudaraku, terpenuhi. Kalau kita bilangannya sudah cukup, stop dari bangsa kafir, maka akan ada kegerakan yang disebut kegerakan kuda putih untuk menjangkau bangsa Israel, dengan tujuan memeteraikan bangsa Israel juga sesuai dengan bilangan yang ditetapkan oleh Tuhan. Wahyu pasal 7 ayat 2-4. Jadi kuda putih, kegerakan kuda putih ini bukan antikris. Antikris itu nongolnya Wahyu pasal 13. Dan antikris itu bukan 7 tahun, tetapi 3,5 tahun, atau 1260 hari, atau 3,5 masa, atau 42 bulan. 4 kali firman Tuhan itu ngomong di dalam kitab Wahyu pasal 11, pasal 12, pasal 13, bahwa antikris itu bukan 7 tahun, tetapi 1260 hari. 4 kali firman Tuhan berbicara. Antikris itu, saudaraku, dia menguasai bumi, dia selama
3,5 tahun. Alkitab ngomong, saudaraku. Jadi kalau ada yang ngomong antikris 7 tahun itu bukan sesat tapi belum benar, saudaraku. Yang benar adalah antikris itu menguasai bumi selama 1260 hari atau 3,5 masa atau 42 bulan. Saudara lihat dalam Wahyu pasal 11, Wahyu pasal 12 maupun Wahyu pasal 13. Jadi nongolnya antikris itu nanti di Wahyu pasal 13. Saudaraku, kalau di Wahyu pasal 6 ini belum, saudaraku, masih kegerakan di dalam pembentukan penyempurnaan gereja Tuhan yang mau diangkat. Sedangkan pengangkatan itu terjadi di Wahyu pasal 12 ayat 6 dan ayat 14, direpce, diungsikan di suatu tempat. Saudaraku, Wahyu 12 ayat 6 dan ayat 14 saudara bisa membaca. Nanti kita wanita gereja di akhir zaman ini akan diungsikan dari bahaya antikris itu selama 1260 hari. Kita akan direpce, diangkat atau diungsikan, dipindahkan ke suatu tempat oleh Tuhan, oleh kuasanya yang luar biasa. Jadi saudaraku, antikris itu munculnya di Wahyu pasal 13, bukan Wahyu pasal 6. Wahyu pasal 6 ini, saudaraku, Wahyu pasal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, sampai 12 itu masih gereja Tuhan di bumi ini, saudaraku. Belum diangkat. Kita masih ada di bumi, masih melakukan pekerjaan Tuhan, masih menyucikan, menyatukan gereja Zaitun liar. Kita masih menjangkau bangsa Israel. Kita masih harus kebaktian dunia, saudaraku, selama 9 bulan. Jadi, saudaraku, kita ini kegerakannya urutannya demikian. 2 tahun itu menyucikan, menguduskan gereja Zaitun liar. Selesai, itu, saudaraku. Kemudian 9 bulan, ini kegerakan kuda putih menjangkau bangsa Israel. Kemudian 9 bulan lagi itu kebaktian dunia. Yang setelah akhir dari kebaktian dunia ini, maka gereja akan diangkat. Jadi totalnya 2 tahun ditambah 9 bulan, ditambah 9 bulan ada berapa, saudaraku? 3,5 tahun. Itulah masa gereja Tuhan mempersiapkan diri sampai diangkat. Saudara, kemudian 3,5 tahun setelah itu barulah antikris itu muncul, 1260 hari. Jadi ini sangat detail Wahyu yang saya sampaikan, yang saya beritakan itu begitu komplit dan detail, saudaraku. Bahkan kebenarannya nanti akan dibuktikan dengan gerakan alam raya. Akan berguncangnya alam raya ini, saudaraku. Kalau pemberitaan teori tentang kitab Wahyu banyak, saudaraku, tetapi yang disertai oleh kuasa Allah sehingga mampu menggerakkan alam raya, ini hanya pemberitaan kitab Wahyu yang benar, saudaraku. Jadi demikian, kalau dari dulu ada berita Tuhan mau datang, Tuhan mau datang, ternyata nggak betul. Ada lagi yang memberitakan dari sana-sana Tuhan mau datang tanggal ini. Wah, saudaraku, itu tidak betul juga. Tetapi suatu saat kelak akan ada berita yang benar, saudaraku. Bukan begitu terus. Akan ada satu berita yang benar. Dan ketika rahasia 7 bintang yang digenggam di tangan kanan Allah ini terbuka rahasianya, Wahyu pasal 1 ayat 16 ini terbuka, seluruh rahasia kitab Wahyu itu akan terbuka dengan sangat gamblang. Ini akan menjadi berkat bagi saudara. Saudara melihat sekarang keadaan dunia, sebentar-sebentar gempa luar biasa, bencana di mana-mana, virus bertebaran di mana-mana, saudaraku, berguncang dunia. Kemudian krisis sekarang semakin menjadi luar biasa. Banyak perusahaan-perusahaan besar yang bangkrut, saudaraku. Saudaraku, ini tanda kita akan segera masuk dalam kegerakan kitab Wahyu. Kiranya saudara diberkati Tuhan dengan berkat-berkat luar biasa dari kegerakan akhir zaman, dari masa penuaian. Salam penuaian. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin.